Sebenarnya siapa saja sih Pak yang boleh ikut dalam pemilu dan pemilihan ini? Mereka juga yang sudah pensiun dari TNI Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabar pagi hari ini? Ya, senang sekali kita bisa hadir kembali di program Ngobras. Ngobrol santai dan mencerdaskan bersama KPU Kendari. Perlu kami informasikan bahwa program ini sebagai media penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Kota Kendari terkait dengan pemilu dan pemilihan. Kita ketahui bersama bahwa KPU telah selesai dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 yang lalu. Dan saat ini lagi gencarnya untuk melakukan sosialisasi pendidikan pemilih. Untuk itu saat ini di samping saya telah hadir seorang narasumber yang tentunya sangat familiar sekali di Kota Kendari karena sejak tahapan pemilu dan pemilihan sering sekali melakukan interaksi dengan masyarakat khususnya di wilayah Kota Kendari. Beliau adalah anggota KPU Kota Kendari, Koordinator Divisi Sosdikli, Parhubmas dan Sumber Daya Manusia, Bapak Arwah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Sari. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Masih Sehat. semangat Pak ya? Masih Tentu semangat. Ya. Oke, karena masih banyak tugas yang harus kita laksanakan Pak ya. Apalagi saat ini lagi gencarnya untuk melakukan sosialisasi pendidikan pemilih Pak ya. Iya betul. Karena meskipun pemilu dan pemilihan sudah selesai, namun KPU itu harus tetap melakukan sosialisasi untuk persiapan pemilihan berikutnya. Iya benar sekali. Kalau kita bicara terkait dengan pemilih, mungkin kita bisa cashback sedikit ke belakang untuk partisipasi pemilih kita di 2024 yang lalu ini kan sudah cukup baik ya. Kita berharap di 5 tahun ke depan ini akan semakin baik lagi ya. Iya. Untuk itu mungkin kalau secara teori kan pemilu itu kan sangat penting sekali untuk demokrasi kita, Pak ya. Karena di sini kita sebenarnya sebagai warga negara diberikan hak untuk menentukan siapa wakil kita, ya kan? Kemudian juga kita secara tidak langsung juga berpartisipasi dalam pembentukan satu pemerintahan. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman pemilih kita, sebenarnya siapa saja sih Pak yang boleh ikut dalam pemilu dan pemilihan ini? Iya, pada prinsipnya yang ikut berpartisipasi di dalam pemilu maupun pemilihan itu adalah seluruh warga negara yang sudah memenuhi persyaratan, ya, terutama itu sudah berumur 17 tahun. Oleh karena itu kepada seluruh warga negara, ya khususnya yang ada di Kota Kendari, kalau umurnya sudah 17 tahun, maka dia sudah memenuhi syarat untuk terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, tidak dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. Itu mereka juga memiliki hak untuk memberikan hak pilihnya di pemilihan maupun pemilu. Kemudian mereka juga yang sudah pensiun dari TNI Polri, mereka yang memiliki hak untuk memilih. Kalau kita bicara terkait syarat-syarat memilih kan memang sudah diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian juga diatur di PKPU 7 tahun 2022 ya kan Pak? Tapi dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kita sering juga mengenal istilah pemilih pemula. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya kategori sebagai pemilih pemula ini seperti apa, kemudian seberapa penting mereka dalam demokrasi kita ini? Iya, pemilih pemula ini adalah pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Siapa mereka itu? Mereka adalah warga negara, ya, atau warga suatu daerah, ya, yang sudah berumur 17 tahun. Ya, yang kedua yang sudah pensiun dari TNI Polri. Itu mereka masuk di dalam pemilih pemula karena mereka baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Kita perlu ketahui bahwa untuk calon-calon pemilih pemula pada tahun 2029 nanti itu mulai dari kelas 2 SMP sekarang yang umurnya 13 tahun. Nah, 4 tahun ke depan di 2029 itu mereka sudah memasuki
umur 17 tahun. Maka otomatis mereka itu menjadi kelompok pemilih pemula. Maka inilah yang menjadi sasaran dari KPU Kota Kendari untuk melakukan sosialisasi kepada mereka yang sudah berumur 13 tahun sekarang, yang diperkirakan berumur 17 tahun dan mereka akan menjadi pemilih pemula tahun 2029. Kalau kita bicara terkait sosialisasi kan mungkin bisa disampaikan kepada calon-calon pemilih pemula kita ini. Sebenarnya langkah-langkah apa yang akan dilakukan KPU Kota Kendari terkait sosialisasi ini? Ya, untuk calon-calon pemilih pemula kita, khususnya yang sudah berumur 17 tahun, kami tentu akan mendatangi, ya, akan melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik itu kita mendatangi secara langsung calon-calon pemilih pemula ini, maupun juga mengundang calon-calon pemilih pemula untuk bersama-sama hadir dalam sebuah kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya namanya pemilihan maupun pemilu itu sendiri. Kalau tantangannya Pak, kira-kira dengan pemilih pemula ini mungkin seperti apa? Apakah ada tantangannya dalam sosialisasi nanti ke depannya ini? Ya, waktu pemilihan maupun pemilu kemarin kita sudah laksanakan, namun itu ada beberapa tantangan yang kita hadapi pada saat melaksanakan sosialisasi. Salah satunya itu adalah soal apatisme dari kelompok-kelompok pemilih pemula ini. Mereka tidak terlalu tertarik dengan politik. Ya. Yang kedua, terkait dengan sinisme mereka terhadap politik itu sendiri. Maka kemarin bahkan pada saat menjelang pemilihan kepala daerah, kita tanya siapa calon wali kota dan wakil wali kotanya, itu dia tidak tahu dari kelompok-kelompok pemilih pemula ini. Ini faktor dari tadi sinisme dan apatisme politik dari kelompok pemilih pemula itu. Namun kita tidak bisa berhenti di situ, karena melihat mereka ini apatis dan kemudian sinis terhadap politik, lalu kita lepas mereka. Karena mereka adalah bagian dari warga negara yang berhak untuk memilih pemimpinnya yang akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan diri mereka ke depan. Marilah kita ajak mereka untuk sama-sama berpartisipasi dalam satu pemilu maupun pemilihan. Kita tahu kan bahwa pemilih pemula ini kan memang dikenal sangat labil dalam mengambil keputusan, Pak ya. Mungkin bagaimana sebenarnya cara agar pemilih pemula ini tepat dalam menentukan pilihannya, Pak? Iya, ada beberapa cara yang sebenarnya sederhana saja yang perlu diketahui oleh para calon-calon pemilih pemula kita agar pilihan mereka itu tepat. Yang pertama itu mempelajari visi dan misi calon itu sendiri, baik itu calon legislatif, calon presiden, kemudian calon kepala daerah. Silakan cari tahu apa yang menjadi visi misi dari para calon tersebut melalui Google Kah, kemudian bisa nonton berita, kita bisa cari tahu itu. Kemudian kita pelajari apa latar belakangnya, bagaimana rekam jejak dari calon-calon tersebut, baik itu calon legislatif, kemudian calon presiden maupun calon kepala daerah. Kita pelajari apa menjadi latar belakangnya. Kemudian jangan pernah memilih karena faktor uang, karena diberikan sesuatu, atau memilih karena faktor kekeluargaan, atau memilih karena isu sara. Itu tidak bagus bagi demokrasi kita. Oleh karena itu mari kita memilih karena tadi melihat visi dan misinya dan juga rekam jejak dari para calon-calon tersebut. Kalau kita bicara terkait pemilih juga kan masih banyak juga kan kita temui dalam pemilu kita, masih banyak yang golput ya. Mungkin ada yang bertanya, saya ini kenapa harus memilih gitu? Kan saya boleh tidak memilih misalnya. Gitu. Apa sebenarnya yang menjadi manfaat ke kita menggunakan hak pilih kita? Iya, pemilu itu maupun pemilihan itu sangat penting karena pemilu maupun pemilihan itu membentuk pranata politik, ya, pranata politik itu baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kalau tidak ada pemilihan, maka siapa yang akan menjadi kepala daerah kita, siapa yang akan menjadi anggota DPR kita.
Kemudian di situ juga merupakan seleksi kepemimpinan nasional maupun daerah. Di situ kita melihat kader-kader terbaik bangsa yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Yang ketiga, itu bagian dari proses demokratisasi, proses pembelajaran demokrasi kita, sehingga kita semakin demokratis dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sekali lagi kami berharap bahwa mulai saat ini adik-adik kita yang merupakan calon-calon pemilih pemula pada tahun 2029 untuk selalu belajar terkait dengan apa manfaat dari pemilihan, kemudian kira-kira ke depan apa yang menjadi visi dan misi calon-calon pemimpin kita sehingga mereka bisa memilih secara rasional. Ya, kita berharap bersama di 5 tahun ke depan ini calon-calon pemilih pemula kita ini akan lebih aktif lagi, kemudian lebih berkualitas lagi dalam memilih calon-calon pemimpin Insya Allah, daerah Kota Kendari. Amin ya. Oke, mungkin itu saja Pak untuk acara kita hari ini ya. Terima kasih Pak udah hadir di podcast kita hari ini. Ya, Nanti kita akan kembali. undang kembali lagi dengan tentunya dengan segmen yang berbeda Pak. Iya, makasih Bu Sari. Oke, baik, terima kasih teman pemilih yang sudah ikut serta dalam podcast kita hari ini. Kita akan hadir lagi kembali lagi nanti dengan segmen yang berbeda, tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik. Saya Zahra, mewakili kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.